Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adab-adab berkaitan dengan masjid. Yang pertama, keutamaan membangun masjid adalah bahwa Allah akan membangun satu rumah di surga untuk orang yang membangunnya. Para ulama berkata tentang batasan masjid, apa yang berada di bagian dalam pagar dan pintu masjid, maka itulah adalah bagian dari masjid. Ada pendapat yang mengatakan bahwa firman Allah SWT di sini dan bahwasannya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Al-Jin ayat 18. Kemudian menghadiri masjid-masjid bagi orang yang memakan bawang putih atau bawang merah mentah. Di sini sebagaimana hadis, barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah mentah, maka hendaklah dia memisahkan diri dari kami. Atau kalau tidak salah, beliau bersabda, maka hendaklah dia memisahkan diri dari masjid kami dan hendaklah dia duduk saja di rumahnya. Disunahkan berangkat ke masjid di awal waktu dan bersegera kepadanya. Kemudian disunahkan berjalan ke masjid dengan khusyuk, tenang dan damai. Yang ketujuh, ketika berjalan ke masjid membaca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nuro waja'al fi lisani nuro waja'al fi sam'i nuro waja'al fi basori nuro waja'al khalfi nuro wa amami nuro waja'al min fawqi nuro wa min tahti nuro Allahumma wa azim li nuro. Itu doa ketika berjalan ke masjid. Kemudian masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan ketika keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri dan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kemudian disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Selanjutnya, keutamaan duduk di masjid dan menunggu sholat. Kemudian terdapat larangan keras duduk-duduk berkumpul di masjid apabila yang dibicarakan adalah masalah-masalah duniawi. Selanjutnya disunahkan agar masjid dijaga dari kegaduhan, banyak omongan yang sia-sia tidak berguna, dan mengeraskan suara dengan hal-hal yang dibenci. Selanjutnya boleh berbaring terlentang di masjid. Kemudian boleh menjulurkan kaki ke arah kiblat tetapi menghindari menjulurkan kaki ke arah mushaf Al-Quran sebagai suatu adab dan pengagungan terhadap firman Allah. Kemudian boleh tidur di masjid sebagaimana para sahabat tidur di masjid. Bila seorang mimpi yang membuatnya junub, maka hendaklah segera keluar dari masjid untuk mandi. Dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwasanya beliau pernah tidur di mana beliau ketika itu adalah seorang pemuda perjaka yang tidak memiliki istri di masjid. Di masjid Rasulullah SAW. Selanjutnya dilarang melakukan jual beli di masjid. Dilarang pula mengumumkan barang hilang di masjid. Boleh mengeraskan suara di masjid dengan ilmu dan kebaikan. Sedangkan gaduh dan hal-hal semacamnya maka tidak boleh. Boleh meminta-minta di masjid ketika ada keperluan mendesak. Selanjutnya ada berkaitan dengan masjid, dilarang menyelengi jari-jari ketika berjalan ke masjid sebelum sholat. Boleh makan dan minum di masjid.
Kemudian boleh membaca syair yang mubah, tidak mengandung hal-hal terlarang di masjid. Selanjutnya boleh melakukan permainan seperti permainan dengan tombak pendek di masjid. Kemudian ada berkaitan dengan masjid. Selanjutnya dilarang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan kecuali untuk suatu uzur. Di antara penyimpangan terhadap syariat yang berkaitan dengan masjid adalah menghias dan mengukir masjid. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, apabila kalian memoles dengan berbagai hiasan masjid-masjid kalian dan menghias mushaf-mushaf kalian, maka kehancuran akan menimpa kalian. Kemudian di antara penyimpangan terhadap syariat adalah sholat di atas hamparan permadani yang berhias lukisan-lukisan. Di antara penyimpangan lainnya adalah menjadikan masjid-masjid sebagai jalanan. Kemudian di antara penyimpangan lainnya adalah meletakkan jam-jam yang memiliki bunyi seperti dentang lonceng yang berbunyi secara beraturan seperti lonceng kaum Nasrani. Kemudian di antara penyimpangan lainnya adalah mengeraskan suara bacaan Al-Quran yang dapat menyebabkan terganggunya sholat seseorang dan terganggunya orang lain yang juga sedang membaca Al-Quran. Nabi SAW telah mengingkari orang-orang yang berkumpul melingkar di masjid karena mereka terpencar dan dalam kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya di antara penyimpangan lainnya adalah meludah di masjid. Kemudian di antara sunnah adalah sholat mengenakan sandal di masjid-masjid. Selanjutnya tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Keutamaan membersihkan masjid. Kemudian orang kafir tidak boleh memasuki satu pun dari masjid-masjid dua kota suci sekalipun dengan izin seorang muslim, dan boleh memasukinya bagi kafir zimmi apabila dikontrak untuk membangunnya, misalnya dengan catatan tidak ada di antara kaum muslimin yang mampu mengerjakannya. Selanjutnya Imam Ibnu Muflih rahimahullah berkata, guru-guru kami berkata di zaman kita ini tidak apa-apa menutup pintu masjid di luar waktu-waktu sholat karena dikhawatirkan adanya pencurian. Selanjutnya musola-musola pribadi di rumah-rumah itu tidak memiliki hukum-hukum sebagaimana masjid menurut pendapat jumhur mayoritas ulama. Sehingga orang yang junub dan perempuan yang sedang haid tidak perlu dilarang untuk memasukinya. Ini termasuk musola-musola pribadi. Adab khusus untuk kaum perempuan saat memasuki masjid, di antaranya tidak menggunakan minyak wangi dan tidak berhias dengan sesuatu yang dapat mengundang terjadinya fitnah. Yang kedua, perempuan yang sedang haid atau nifas tidak boleh berdiam diri di masjid, sedangkan perempuan yang sedang beristihadah, pendarahan penyakit, boleh masuk masjid, bahkan boleh beriktikaf di dalam masjid, akan tetapi dengan catatan harus menjaga agar tidak mengotori masjid dengan najis. Yang ketiga, hendaklah saf-saf kaum perempuan berada di belakang saf-saf kaum laki-laki di masjid. Sedangkan apabila tempat sholat kaum perempuan terpisah, maka sholat mereka yang paling utama adalah yang paling pertama. Itulah adab-adab yang berhubungan dengan masjid. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua dan menerima amal ibadah kita lakukan.